Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas materi program linier tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk hari ini, kita masuk ke poin menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya. Kalau kemarin kan kita menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, untuk kali ini kita akan menentukan pertidaksamaannya jika diketahui daerah penyelesaiannya. Untuk menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel jika diketahui daerah penyelesaiannya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu tentukan dahulu persamaan garisnya. Yang kedua, tentukan tanda pertidaksamaannya yang dapat dilihat dari daerah penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu tentukan dahulu persamaan garisnya. Untuk menentukan persamaan garisnya itu ada beberapa rumus. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu kita menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M, yaitu rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, untuk yang rumus pertama ini kita gunakan apabila hanya diketahui satu titik dan gradiennya. Lalu untuk rumus kedua yaitu persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan titik X2, Y2 dengan rumus berikut ini. Nah, untuk yang rumus kedua ini kita gunakan apabila diketahui dua titik. Nah, jika diketahui dua titik kita menggunakan rumus ini. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X di titik A, 0 dan sumbu Y di titik 0, B. Untuk yang rumus ketiga ini juga bisa kita gunakan apabila diketahui dua titik. Nah, lalu kita langsung saja ke contoh soal dari rumus itu. Yang pertama, persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dengan gradien M. Contoh soalnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 2,3 dengan gradien min 4. Kita langsung saja, dari soal ini diketahui bahwa ada titik 2,3. Nah, maka kita peroleh 2 itu adalah X1 dan 3 itu adalah Y1. Lalu dari soal juga kita peroleh gradien M, di mana gradien min 4 itu adalah M sama dengan min 4. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita langsung masukkan Y dikurang Y1, Y1-nya itu tadi diketahui 3, terus M diketahui min 4, X dikurang X1, X1-nya itu 2. Maka diperoleh Y min 3 sama dengan min 4X. Min 4X ini kita peroleh dari min 4 dikali X, lalu plus 8. Plus 8 ini diperoleh dari min 4 dikali min 2. Nah, lalu kita pindah ruaskan yang min 3 ini, maka diperoleh Y sama dengan min 4 ditambah 8 ditambah 3. Kenapa 3? Karena dari min 3 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus 3. Lalu Y sama dengan min 4 plus 11 atau 4X ditambah Y sama dengan 11. Nah, maka diperoleh persamaan garis dari titik 2,3 dan gradien min 4 itu diperoleh persamaan garis Y sama dengan min 4 ditambah 11 atau 4X ditambah Y sama dengan 11. Nah, lalu
Untuk rumus yang persamaan garis lurus yang melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2. Kita langsung ke contoh soal. Di sini terdapat contoh soal, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan titik 1, min 3. Dari soal ini kita peroleh titik 2,4, maka 2 sama dengan x1 dan 4 sama dengan y1. Lalu untuk titik 1,3, 1, min 3 kita peroleh 1 sama dengan x2 dan min 3 sama dengan y2. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Ini rumusnya. Y1-nya itu jadi 4, y2-nya itu min 3, y1-nya 4, x1-nya 2, x2-nya 1, dan x1-nya 2. Lalu kita kalikan silang. Kita kali silang, yaitu yang y min 4 kita kali dengan 1 min 2, dan yang x min 2 kita kali dengan min 3 min 4. Atau bisa juga kita jumlahkan dulu. Y min 4 ini min 3 min 4 jadi min 7, x min 2 min 1 min 2 itu jadi min 1. Nah, kita kalikan silang, maka diperoleh min y ditambah 4 sama dengan min 7x ditambah 14. Ini kita peroleh dari kali silang ini. Ini kita kali silang. Nah, lalu diperoleh yang plus 4 ini kita pindah ruaskan, dia menjadi min 4. Diperoleh min y sama dengan min 4, min 7x ditambah 14. Kita jumlahkan, y sama dengan, bukan dijumlahkan, tapi kita kalikan dulu dengan min. Kenapa? Karena di sini kan y-nya itu min y. Nah, untuk persamaan garis, y-nya ini tidak boleh min. Jadi, apabila y-nya ini min, maka harus kita kalikan dengan min. Nah, ini min y sama dengan min 4, min 7x plus 14, kita kalikan dengan min, maka diperoleh y sama dengan 4 ditambah 7x min 14. Lalu kita jumlahkan ini, jadi diperoleh y sama dengan 7x min 10. Min 10 itu dari min 14 ditambah 10, jadinya min 10, atau 7x min y sama dengan 10. Nah, jadi persamaan garis dari titik 2,4 dan titik 1, min 3 adalah y sama dengan 7x min 10 atau 7x min y sama dengan 10. Nah, yang selanjutnya itu rumus ketiga, yaitu persamaan garis lurus yang memotong sumbu x di titik A, 0 dan sumbu y di titik 0, B. Di sini terdapat soal, tentukan persamaan garis dari gambar berikut. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Untuk rumus yang ketiga ini, rumus ini merupakan rumus yang paling efektif untuk kita gunakan dalam mencari pertidaksamaan apabila diketahui daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kan terdapat gambar di mana terdapat titik potongnya itu 3,0. Nah, di sini 3-nya itu merupakan, di sini B-nya itu adalah 6, di mana B-nya itu yang berada di sumbu Y, sedangkan A-nya itu 3. A-nya itu yang berada di sumbu X. Kita langsung masukkan ke rumusnya, maka B-nya jadi 6x dan A-nya jadi 3y, terus 3 dikali dengan 6. Kita kalikan 3 dan 6-nya, ini jadi 6x ditambah 3y sama dengan 18. Nah, di sini persamaan garis yang kita peroleh ini kita sederhanakan. Caranya kita bagi dengan koefisien terkecil. Nah, kalian lihat di sini, di persamaan garis ini koefisien terkecilnya itu 3, maka kita bagi dengan 3.
diperoleh 2x ditambah y sama dengan 6. Maka persamaan garis dari gambar berikut adalah 2x ditambah y sama dengan 6. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita menentukan persamaan garisnya, kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Sama seperti sebelumnya, untuk tanda pertidaksamaannya itu kita tentukan melihat di mana DP-nya terletak. Nah, di sini aturannya tetap sama. Jika tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kanan. Dan jika tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya di sebelah kiri. Nah, untuk kasus yang ini kita lihat daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah mana, di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, maka apabila kita sudah tahu daerah penyelesaiannya ada di sebelah mana, kita bisa menentukan tanda pertidaksamaannya. Agar kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukanlah sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah pada gambar berikut. Nah, pada gambar ini kan kita lihat daerah penyelesaiannya itu ada yang di sebelah sini. Nah, daerah ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita pertama cari dulu persamaan garisnya. Nah, di sini dalam contoh soal ini Ibu menggunakan rumus yang ketiga. Nah, di sini kan ada dua garis. Nah, maka kita mencari kedua garis ini dulu, dua persamaan garis ini dulu. Yang pertama yang itu ada persamaan garis dengan titiknya yaitu titiknya 5,10. Nah, 5,10 ini diketahui bahwa A-nya itu 5 dan B-nya itu 10. Nah, lalu untuk garis yang kedua yaitu garis 12,6 diketahui A-nya itu 12 dan B-nya itu 6. Ingat ya, A-nya itu yang ada di sumbu X. Di sumbu X ini A dan B-nya itu yang ada di sumbu Y. Ini sepanjang sumbu Y itu nilai B. Nah, lalu kita cari dulu yang garis pertama, kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini kan B-nya itu 10, maka 10X, dan Y-nya itu 5, maka 5Y sama dengan 5 dikali 10. Lalu, nah, setelah kita kalikan, jadi maka 10X ditambah 5Y sama dengan 50. Kita lihat di persamaan garis ini mana koefisien terkecil. Nah, di sini koefisien terkecilnya itu 5, maka kita bagi dengan 5. Jadi diperoleh 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, jadi persamaan garis dari garis yang pertama ini yaitu garis 5,10 ini adalah 2X ditambah Y sama dengan 10. Nah, lalu setelah kita dapatkan persamaan garisnya, kita tentukan tanda ketidaksamaannya dengan cara melihat letak daerah penyelesaian ini. Kita lihat, daerah penyelesaian ini terletak di sebelah kiri. Nah, daerah penyelesaiannya terletak di sebelah kiri. Maka kita lihat lagi rumusnya. Jika tanda ketidaksamaannya kurang dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Bukan, daerah penyelesaian ini ada di sebelah kiri, maka tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan. Karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Nah, kita ingat lagi, kan ada aturannya apabila garisnya putus-putus, maka tandanya kurang dari. Tapi apabila utuh, maka tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Nah, ini tandanya utuh, berarti tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan. Nah, kita ganti tanda sama dengan ini menjadi tanda kurang dari sama dengan. Maka,
Karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri, maka tanda ketidaksamaannya kurang dari, dan karena garisnya tidak putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya kurang dari sama dengan, sehingga pertidaksamaan dari garis 1, garis yang ini adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10. Nah, lalu untuk garis yang kedua, ini kan diketahui A-nya 12 dan B-nya itu 6. Kita langsung masukkan ke rumusnya. Maka diperoleh 6x ditambah 12y sama dengan 12 kali 6. 12 kali 6 itu adalah 72. Nah, kita lihat lagi. Koefisien terkecilnya itu adalah 6. Maka kita bagi dengan 6. Diperoleh x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, lalu kita tentukan, ini kan persamaan garisnya sudah diperoleh, lalu kita tentukan lagi daerah penyelesaiannya. Ini masih sama, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri di sini. Daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri, maka tanda ketidaksamaannya itu adalah kurang dari, dan garisnya tidak putus-putus atau utuh, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi, karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri, maka tanda ketidaksamaannya kurang dari, dan karena garisnya tidak putus-putus, maka tandanya kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaan dari garis 2 adalah x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita sudah perolehkan pertidaksamaan dari garis pertama dan garis yang kedua. Nah, tapi kan di sini daerah penyelesaiannya itu kan bisa kalian lihat di sini ada 4 arsiran, berarti ada 2 garis lagi yang harus kita cari, ada 2 pertidaksamaan lagi yang harus kita cari. Nah, yaitu yang harus kita cari adalah pertidaksamaan di sumbu y dan pertidaksamaan sumbu x. Di sumbu y ini adalah garis x sama dengan 0, sedangkan untuk sumbu x ini adalah garis y sama dengan 0. Nah, kita lihat daerah penyelesaiannya ada di sebelah mana. Untuk yang sumbu y, daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan. Ini sebelah kanan kan, ada di sebelah sini. Nah, karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, nah, sama seperti yang x juga daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Maka, untuk sumbu x dan sumbu y, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, dan garisnya tidak putus-putus, maka kita lihat lagi aturannya. Jika tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan. Nah, di sini kan daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, di sini di sumbu x dan di sumbu y itu garisnya utuh, maka tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Maka diperoleh pertidaksamaannya adalah x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah kita peroleh keempat pertidaksamaan dari gambar ini. Maka jadi tadi kan sudah kita cari sistem pertidaksamaan dari keempat garis pada gambar ini. Nah, kita peroleh pertidaksamaannya. Nah, lalu kita gabungkan menjadi sistem pertidaksamaan, yaitu sistem pertidaksamaan dari gambar ini adalah 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, maka sistem pertidaksamaan dari gambar tersebut adalah keempat pertidaksamaan ini. Nah, jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila ada bagian yang tidak kalian mengerti dan apabila ada bagian yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada ibu secara personal.
Setelah ini akan Ibu bagikan tugasnya di Classroom, jadi kalian cek Classroom-nya. Ibu akhiri pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.